selamat datang di Ngopi Ngobrol Pintar bersama PDKM HDI Lampung dalam acara spesial yaitu Hardiknas tahun 2022. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama 3 narasumber kita yang sangat luar biasa. Baik, yang pertama perkenalkan ada Ketua PDKM HDI Lampung. Silakan Blik memperkenalkan diri. Om Swastiastu, Tabi pun. Saya Ketua Pimpinan Daerah KM Lampung sebagai spesial diskusi hari ini terkait dengan Hardiknas. Terima kasih kepada moderator sudah membantu acara pada hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Oke, yang kedua sebelahnya ada Ibu yang dan silakan memperkenalkan diri. Ya, langsung aja. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iman Dwi Payana. Per hari ini saya dipercaya oleh teman-teman sebagai Ketua PC KMHD Bandar Lampung. Sekian perkenalan. Dan yang paling pojok itu yang paling manis ya. Silakan memperkenalkan diri, Bu Lilith. Halo, Swastiastu. Nama saya Ketua saya Ketua PC KMHD Mikro masa periode 2021-2023. Karena kita sudah kenal ya dari ketiga narasumber yang sangat luar biasa ini. Pada hari ini kita akan membicarakan terkait dengan fasilitas, kualitas dan kesejahteraan guru sebagai ujung tombak kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan itu tuh seperti yang kita tahu ya, bahwa pendidikan itu adalah ujung tombak bagi suatu bangsa untuk menuju kepada tahap kemajuan dan keberkembangan suatu negara. Kalau pendidikan negara kita mungkin tidak akan seperti sekarang keadaannya. Untuk itu saya ingin ngobrol lebih lanjut lagi bersama ketiga narasumber yang sangat luar biasa ini terkait dengan kualitas dan kesejahteraan guru. Mungkin yang pertama ada di paling ujung pojok yang paling manis ada Bu Wir. Silakan Bu Wir mungkin bisa memberikan pandangannya terkait dengan kondisi kesejahteraan guru secara nyata di lapangan dan pentingnya kualitas guru dan kesejahteraan guru di Indonesia. Silakan. Oke, siap. Terima kasih Bu Moderator, Bu Medi, selaku sekaligus juga sebagai Kabiru ya, Kabiru Kajian Isi di daerah KMHD Lampung. Sebenarnya kalau berbicara tentang pendidikan, kalau saya sebagai mahasiswa dengan jurusan program studi PhD mungkin bisa dikatakan cukup relevan ya ketika saya mencoba berbicara tentang bagaimana dunia pendidikan per hari ini. Kemudian kalau berbicara tentang kualitas dan kesejahteraan guru per hari ini di lapangan bagaimana sih seperti itu? Kebetulan beberapa bulan yang lalu saya baru selesai menyelesaikan PLP, jadi di kampus Universitas Lampung yang tempat saya melakukan studi itu di semester 5 itu ada yang namanya mata kuliah PLP. Jadi saya langsung terjun ke sekolah, terutama di sekolah SD. Dan tentunya ketika seorang mahasiswa terjun langsung melihat bagaimana sih situasi kondisi pendidikan saat ini, tentunya kalau ketika selama saya di kampus itu hanya belajar terkait dengan teori, kemudian melihat secara hanya perkiraan saja, kemudian ketika saya terjun ke lapangan ternyata cukup mengejutkan dan juga tentunya asik. Kalau balik lagi berbicara tentang kesejahteraan guru memang per hari ini itu sangat banyak sekali. Bisa dikatakan di Indonesia hari ini guru-guru, kalau slogan orang mahasiswa FKIP ataupun slogan-slogan guru itu FKIP itu gaji double. Iya, gaji double. Jadi banyak tunjangan dan lain sebagainya, itulah yang bisa dikatakan bahwasanya guru itu gaji double. Jadi bisa dikatakan kalau terutama di program studi PGSD ya, karena PGSD itu hampir setiap kampung itu pasti ada sekolah SD, jadi membuat sangat banyak sekali peminat guru-guru, mahasiswa-mahasiswa untuk belajar berstudi di bidang perguruan seperti itu. Kemudian selain berbicara tentang
gaji double, tentunya ada hal yang latar belakang kenapa sih guru itu harus punya gaji double seperti itu. Kenapa guru itu harus punya dapat gaji yang double? Ternyata ketika di lapangan memang sangat mengharuskan guru itu memiliki kesejahteraan yang cukup. Jadi mau nggak mau pemerintah juga harus menjamin kesejahteraan guru, karena memang ketika kesejahteraan guru terjamin baik dari segi ekonomi, kemudian pendapatan dia, ketika itu sudah terpenuhi, bisa dikatakan guru sejahtera, tentunya akan memberikan efek terhadap kualitas pendidikan itu. Jadi guru itu akan fokus memang benar-benar dan memiliki motivasi ketika memang dia memiliki kesejahteraan yang cukup. Jadi dia tidak perlu ketika pulang sekolah habis ngajar dia harus mencari kerjaan yang lain ya. Jadi memang guru itu ketika memang memiliki tunjangan dan sebagainya, ketika memiliki gaji yang cukup dan sejahtera dikatakan, itu guru pasti akan memiliki motivasi untuk meningkatkan lagi kualitas daripada dia seorang pendidik. Tentunya hal tersebut pasti memberikan efek terhadap mutu ataupun kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi memang kalau berbicara hari ini tentang kualitas pendidikan di Indonesia, guru memang menjadi salah satu kunci, ujung tombak bisa dikatakan, karena kalau ada yang bilang itu guru itu adalah pemimpin bangsa, karena dari guru lah akan menghadirkan sebuah peradaban. Mungkin itu saja sedikit pandangan saya di bawah. Terima kasih. Terima kasih ya. Itu tadi pandangan tentang pentingnya kualitas guru dan kesejahteraan guru di Indonesia. Nah, setelah berbicara tentang pentingnya kualitas dan juga kesejahteraan guru, kita akan merembet ke kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentunya. Mungkin dari Bung Dwipa bisa memberikan pendapatnya terkait dengan bagaimana sih sistematika kebijakan pemerintah dari sudut pandang orang yang bukan dari backgroundnya pendidikan. Nah, itu bisa menjadi sebuah hal yang menarik sebenarnya untuk mahasiswa yang bukan di bidang pendidikan. Itu lebih luas lagi maknanya. Iya, menarik sekali ketika berbicara soal pendidikan ya. Memang dari segi background, saya sendiri memang bukan mahasiswa pendidikan, tapi kita semua kan mengalami fase itu, fase belajar, dan kita juga terlibat di dalamnya. Terkait yang disampaikan oleh rekan saya tadi terkait soal kesejahteraan guru, memang ini juga harus diseimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terkait soal kesejahteraan guru itu memang sebenarnya sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di Pasal 40 Ayat 1 tentang pendidik, di mana seorang pendidik itu harus mendapatkan kesejahteraan sosial yang memadai dan pantas. Nah, ini juga per hari ini terkait soal guru, terkait kebijakan P3, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ini sebenarnya memunculkan kontradiksi. Karena apa? Kalau misal dia sudah ditetapkan menjadi ASN atau aparatur sipil negara, artinya sudah amanlah seorang guru merasa dia mendapatkan tunjangan dan mendapatkan tunjangan pensiun juga. Nah, ketika kebijakan ini diubah menjadi P3K, yang mana suatu sekolah mengontrak guru dengan misal setahun dan ada opsi untuk perpanjangan kembali, ini menjadi efek domino juga. Bisa aja sekolah ini dia memutus kontraknya di tengah jalan. Ini menjadi kontradiksi. Karena apa? Ini harus dipastikan oleh pemerintah. Karena apa? Soal pendidikan yang sudah disampaikan tadi, pendidikan ini menjadi kunci kemajuan suatu bangsa. Ketika kita komparasi dengan negara-negara maju atau negara tetangga yang sudah maju seperti Singapura dan Finlandia, memang kesejahteraan guru di sana sangat memadai sekali. Dan ini juga harus seimbang dengan kualitas gurunya. Karena apa? Per hari ini banyak sekali guru-guru yang memang lulus dan langsung terjun ke masyarakat, dan jumlahnya sangat banyak sekali, dan ini harus disortir dan harus ditingkatkan kualitas guru ini. Jangan sampai jumlah guru yang sangat banyak ini tidak berbanding lurus dengan kualitasnya. Karena kalau misalnya kita lihat juga banyak guru yang mohon maaf kualitasnya memang agak menurun karena dia sendiri nggak fight dengan apa yang menjadi ininya dia, tugasnya dia. Itu juga berkaitan dengan anak muda yang salah jurusan.
Nah, itu merembet ke banyak hal seperti itu. Apalagi disampaikan tadi kan anak-anak FKIP nih ada slogannya gaji double. Siapa yang nggak tertarik anak muda dengan hal seperti itu kan? Iya, artinya hal ini harus juga didukung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, baik itu Perda, Pergub, Perbub ataupun Perwal. Ini harus sesuai dengan komitmen politik dari pejabat-pejabat tinggi di daerah seperti itu untuk mendukung, apalagi guru-guru honorer ini. Kemarin saya tahu bahwasannya DPD RI Lanyala Mataliti itu mengatakan bahwasannya kesejahteraan guru honorer itu harus ditunjang oleh APBD. Nah, ini harus diterapkan di daerah-daerah seperti itu. Terlebih lagi guru honorer sekarang untuk gaji sendiri sangat rendah sekali. Sangat rendah sekali, jauh di bawah UMR seperti itu. Bisa ditanyakan kepada pelaku pendidikan ini. Makanya itu. Di sekolah-sekolah itu kalau yang saya tahu sekitar gaji itu sekitar 500.000 per 3 bulan. Nah, per 3 bulan per 3 bulan. Itu sangat miris sekali. Maka dari itu mungkin perlu dievaluasi ya untuk sistematika kebijakan di Indonesia ini. Kita ngomongin jauh soal kebijakan aja belum tuntas, apalagi kita menghadapi soal era 4.0 yang sedang gencar saat ini, di mana digitalisasi pendidikan itu sangat penting. Kemarin kita sudah menghadapi pandemi selama 2 tahun. Dan secara infrastruktur kita sangat kurang sekali. Anak-anak yang ada di pinggiran sana yang terkendala oleh infrastruktur ini sangat sulit mendapati pendidikan ketika masa pandemi transisi kemarin. Dan ini juga menjadi PR untuk pemerintah. Kita per hari ini masih berkutat di dalam kebijakan dan kesejahteraan guru. Negara-negara lain sudah memunculkan inovasi untuk mendigitalisasi pendidikan mereka agar semua kalangan itu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, ini juga harus menjadi catatan untuk kita semua, terutama untuk rekan-rekan saya yang berada di jalur-jalur pendidikan, calon-calon guru nantinya. Semoga ini bisa menjadi obrolan yang nanti akan terwujudkan seperti itu. Mungkin itu sedikit pandangan dari saya. Oke, terima kasih saudara Bung Dwi Pa terkait dengan evaluasi sistematika kebijakan pemerintah yang ada di Indonesia ini. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa berbicara lebih luas ya terkait dengan kesejahteraan guru di Indonesia. Mungkin untuk Ketua PD KMHDI Lampung silakan untuk memberikan pendapatnya terkait dengan topik evaluasi kesejahteraan guru di Indonesia. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Terkait dengan ulasan soal pendidikan, ini memang penting ya berbicara soal pendidikan, karena pendidikan akan menentukan bagaimana kualitas penerus bangsa ke depannya, begitu. Karena kemajuan suatu bangsa, baik kesejahteraan dan dari berbagai aspek ini ditentukan melalui pendidikan. Karena pendidikan ini akan menjadi corong paling depan, garda terdepan untuk mencerdaskan sesuai dengan tujuan negara. Dan memang terkait dengan pendidikan sendiri yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ini mengharapkan bagaimana melalui sistem pendidikan seluruh bangsa Indonesia ini mampu mengupgrading diri, tidak hanya dari segi intelektual saja, namun juga melalui peradaban, bagaimana menjadi bangsa yang beradab. Dalam hal ini, tentu peran pendidik sebagai pelaku, sebagai role model, sebagai orang yang menginternalisasikan pendidikan ini memiliki peran penting di sini. Nah, dalam hal segi pencapaian, tentu support terhadap pendidik ini juga penting. Dari pemerintah, bahkan dari masyarakat, dari orang tua. Ya, betul. Artinya kan pendidikan ini tidak hanya dibebankan kepada sekolah saja, tetapi orang tua dan masyarakat berperan penting. Nah, pemerintah sebagai pelaku pemberi kebijakan terhadap pendidikan ini juga perlu mempertimbangkan yang namanya kesejahteraan. Tadi sudah disinggung oleh rekan-rekan kita terkait dengan kebijakan seperti apa yang tepat. Melalui kebijakan P3K ini diharapkan mampu mentransformasi. Apakah dengan kebijakan ini melalui
Menteri Pendidikan ini mampu mengubah kesejahteraan, apakah ini sudah bisa atau tidak, kan seperti itu, dengan terdaftar di Dapodik ya, selama 3 tahun, dan ini diharapkan para calon guru yang nanti sudah mengabdi ini akan mampu ditunjang, kan begitu. Namun kita tahu bahwasanya pendidikan di Indonesia ini dari segi kelulusan jurusan keguruan ini sangat luas dan sangat banyak sekali, kan begitu. Namun dengan melihat situasi dan kondisi yang ada di beberapa daerah, terkhusus di sekolah-sekolahan yang ada, tidak semua, bahkan beberapa tadi sudah disinggung bahwasanya semua tidak sesuai dengan jalurnya. Ada yang bukan memang background pendidikan akhirnya menjadi guru. Nah, ini yang tidak tepat, dan akhirnya apa yang terjadi? Ini akan terjadi perlombaan, berlomba-lomba untuk mencari dan mengisi ruang-ruang itu. Dan memang ini terhitung sangat bagus. Namun berdasarkan etos kerja ini juga dipengaruhi bagaimana kesejahteraan guru per hari ini. Kalau zaman dulu kita sering dengar ya, orang tua itu senang besok kau lulus jadi guru ya. Tapi kalau berbicara era sekarang, era modern, digitalisasi dengan kebijakan dan dipengaruhi oleh globalisasi, tentu orang kurang tertarik ke sana. Bagaimana cara merawat ini supaya para pejuang bangsa ini bisa terus relevan dan kuat gitu, dengan mempertahankan melalui kesejahteraan, kan seperti itu. Kalau kesejahteraan guru ini masih dipertimbangkan, orang cenderung yang tadinya backgroundnya adalah pendidikan, ujung-ujungnya dia tidak ingin menjadi guru, kan itu akan berdampak juga pada kualitas pendidikan ya, di Indonesia. Tentu berpengaruh juga ketika etos kerja guru ini kurang maksimal, ini akan berpengaruh terhadap bagaimana hasil bagaimana peserta didik ini dibentuk, kan begitu. Dan tentu dengan hal ini, melalui peringatan yang selalu kita gaungkan terkait dengan Hari Pendidikan Nasional ini, kita berharap kepada seluruh tenaga pendidik, baik di strata sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas, bahkan di perguruan tinggi, tentu berperan penting untuk menentukan bagaimana calon pendidik nantinya. Dan kita berharap juga kepada pemerintah agar mampu memberikan kebijakan-kebijakan yang memang dirasa tepat terhadap prospek guru ke depannya. Karena guru tidak akan habis begitu selama negara kita ini ingin menjadi negara yang maju. Dan tetap harus berkolaborasi. Tadi disampaikan oleh Bung Wipa bahwasanya kita era digitalisasi. Ya, kita harus mampu juga menyimbangkan dengan kondisi per hari ini, dengan situasi Covid dan sebagainya, juga digitalisasi ini penting. Tapi juga harus memperhatikan beberapa wilayah dan daerah yang memang belum secara menyeluruh paham bagaimana sistem digitalisasi. Jadi dari aspek-aspek ini kita bersama-sama melalui organisasi, bahkan organisasi kemahasiswaan, dan tentu melibatkan masyarakat dan pemerintah, harus mampu bersama-sama memajukan pendidikan ini melalui guru yang ada di Indonesia. Mungkin sekian yang bisa mungkin saya berikan pandangan. Terima kasih moderator. Oke, terima kasih, luar biasa sekali ya obrolan kita pada hari ini terkait dengan pendidikan, kesejahteraan guru dan juga kualitas guru di Indonesia. Karena yang kita tahu bahwa kenyataannya memang guru di Indonesia ini kesejahteraannya belum terlalu dipandang oleh pemerintah, masih sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Jepang, tadi disebut dengan harusnya gaji guru tuh setara sama komisaris tuh harusnya. Nah, betul. Iya nggak, Bung? Iya. Karena akan menentukan bagaimana nasib bangsa ke depan. Iya, betul. Karena guru itu ya yang melahirkan, yang tadi Bung Wiranto bilang, melahirkan generasi-generasi muda selanjutnya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya obrolan dan diskusi kita pada hari ini terkait dengan Hari Pendidikan Nasional. Semoga melalui diskusi ini kita dapat memberikan efek atau mengevaluasi lagi terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia dan bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2022. Sampai jumpa lagi.